Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Borneawan Family. Jadi guys, pagi ini saya mau bahas sedikit terkait dengan terbitnya regulasi terbaru dari kami, dari BKAD Provinsi Kalbar, terkait dengan ketentuan pelaksanaan dinas, di mana per 1 April itu 1 April 2022 untuk penandatanganan SPT Perjadin untuk seluruh pegawai ASN di lingkungan Pemprov Kalbar itu ditandatangani oleh Pak Sekda, di mana sebelumnya itu merupakan kewenangan dari Bapak Gubernur. Nah, terkait hal tersebut, ini tertuang di dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 333 tahun 2022. Nah, ini nomornya cantik ya dan mudah diingat. Triple T. Triple T adalah nomor Kepgub tentang pendelegasian penandatanganan SPT atau surat perintah tugas perjalanan dinas atas beban APBD Provinsi Kalbar. Dari keputusan gubernur ini saya tidak akan membahas terkait dengan diktum-diktum menimbang, kemudian mengingat, kemudian saya langsung pada diktum menetapkan. Intinya saja ya guys, di diktum ke-1. Diktum ke-1 akan saya bacakan satu persatu dan saya coba jelaskan. Saya bacakan. Memutuskan menetapkan ke-1, mendelegasikan penandatanganan SPT Perjadin atas beban APBD Prop Kalbar kepada pejabat dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini nih kita mulai nih. A. SPT Perjadin untuk seluruh ASN, calon pegawai ASN dan pegawai tidak tetap yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Kalbar dan Ibu Kota Kabupaten Kuburaya ditandatangani oleh Sekda. Jadi jelas ya guys, bahwa untuk ketentuan terbaru terkait penandatanganan SPT ini untuk seluruh ASN, artinya dari mulai Pak Sekda ke bawah itu semuanya ditandatangani oleh Pak Sekda. Kecuali untuk gubernur dan wakil gubernur itu masih kewenangan untuk SPT-nya ditandatangani langsung oleh Bapak Gubernur. Nah, kemudian ada frase atau ada redaksi di dalam poin A tadi. Saya ulangi. SPT Perjadin untuk seluruh ASN, calon pegawai ASN dan pegawai tidak tetap yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Kalbar dan Ibu Kota Kabupaten Kuburaya ditandatangani oleh Sekda. Artinya semua SKPD dan unit SKPD yang berkedudukan di Pontianak dan di wilayah Kuburaya dan sekitarnya, artinya di Ibu Kota Kabupaten Kuburaya ini kan sampai dengan barangkali batas dari dari Kodam ya, dari Polda. Itu kan kalau simpang Polda kalau kita dari arah kota, simpang Polda terus ke arah bandara itu kan sudah masuk Kuburaya. Itu sampai dengan mungkin batas sebelum kita masuk ke Rasau, atau kalau kalian pernah makan di Pondok Oren, nah itulah batas untuk menentukan batas ibu kota Kabupaten Kuburaya. Termasuk juga semua di jalan kantor Provinsi Kalbar SKPD UPT yang ada di Jalan Ahmad Yani 2 sampai dengan simpang bandara, kemudian juga di Jalan Adi Sucipto dari mulai simpang Sudarso itu sampai dengan batas Kuala 2 ya kalau tidak salah ya. Nah, itu masih masuk kategori ibu kota Kabupaten Kuburaya dan itu sekarang SPT-nya ditandatangani oleh Pak Sekda. Ditolong ini menjadi perhatian kita bersama, jangan sampai nanti ada kesalahan dalam pelaksanaan dan menjadi permasalahan di kemudian hari. Kemudian yang di poin B, dalam hal Sekda berhalangan, maka SPT sebagaimana dimaksud dalam huruf A ditandatangani oleh pejabat pelaksana harian atau PLH Sekda atas persetujuan Sekda. Nah, ini yang agak sedikit unik ya. Artinya kalau untuk ketentuan dalam hal Sekda berhalangan kemudian di SPT ditandatangani oleh PLH Sekda itu biasa. Tapi ini masih ada tambahan klausul atas persetujuan Sekda. Nah, ini kami di dalam tim penyusunan Kepgub ini kemarin juga sudah berdiskusi
makna persetujuan Sekda terhadap penandatangan SPT oleh PLH ini barangkali nanti tertuang dalam komunikasi elektronik, karena kalau kita harus lagi menggunakan jalur birokrasi maka nanti menjadi inefisien waktu gitu. Nah, ini kemudian di poin C, untuk pegawai ASN, calon pegawai ASN dan pegawai tidak tetap pada SKPD UPT yang berkedudukan di luar ibu kota Provinsi Kalbar dan ibu kota Kabupaten Kuburaya, penandatanganan SPT diatur sebagai berikut. C1. Perjalanan dinas biasa dengan tujuan keluar wilayah Provinsi Kalbar. Nah, ini saya mau tegaskan lagi ya terkait dengan klasifikasi perjalanan dinas untuk ASN sekarang ada 5. Itu pertama adalah perjalanan dinas tetap, kemudian perjalanan dinas dalam kota, nah kemudian biasa, kemudian paket meeting dalam daerah dan paket meeting luar daerah. Nah, apa itu yang perjalanan dinas tetap? Itu adalah bisa yang kita pastikan untuk lama waktu pelaksanaan terjadinya itu tidak lebih dari 8 jam, atau dia pelaksanaan kegiatannya itu di bawah 8 jam, maka itu pasti masuk dalam kategori perjalanan dinas tetap. Yang berikutnya perjalanan dinas dalam kota. Nah, perjalanan dinas dalam kota ini tidak keluar wilayah Pontianak, ibu kota provinsi di Pontianak dan sekitarnya, dan tidak keluar dari wilayah Kuburaya dan sekitarnya. Nah, ini bebas, bisa lebih, bisa kurang dari 8 jam, bisa lebih dari 8 jam. Yang berikutnya perjalanan dinas biasa. Nah, biasa ini bisa ke dalam daerah atau luar daerah. Artinya itu yang kalau kita mengacu pada ketentuan yang terdahulu ya, sebelum adanya ketentuan pengaturan perjalanan yang seperti saya sebutkan yang pertama tadi. Yang terakhir perjalanan dinas paket meeting. Ini jelas ketika kita misalnya ditugaskan untuk menghadiri undangan kegiatan baik di dalam daerah maupun di luar daerah yang itu sudah ada komponen-komponen yang ditanggung. Misalnya seperti kemarin kami ada undangan dalam rangka pembahasan draft Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023. Itu adalah paket meeting luar daerah, di mana di situ dari penyelenggara sudah menyediakan akomodasi, artinya tempat atau kamar, sehingga yang boleh diklaim itu adalah item-item atau komponen perjalanan dinas di luar biaya kamar tadi itu. Artinya untuk mungkin uang harian, kemudian perjalanan dinas transport dari Pontianak ke lokasi dan segala macam. Itu jadi terkait dengan yang di C1 tadi ini disebutkan, saya ulangi, perjalanan dinas biasa dengan tujuan keluar wilayah. Berarti ini perjalanan dinas biasa luar daerah. Luar wilayah Provinsi Kalbar. Berarti perjalanan dinas biasa luar daerah ya. Nah, ini mutlak bahwa seluruh ASN, kemudian calon pegawai ASN dan pegawai tidak tetap itu SPT ditandatangani oleh Sekda, oleh Pak Sekda. Nah, kemudian tadi dalam hal Sekda berhalangan maka ditanda oleh pejabat berwenang yang tadi sudah diatur di diktum di klausul sebelumnya oleh PLH Sekda atas persetujuan Sekda. Di poin berikutnya di C2, bagi SKPD UPT yang berkedudukan di luar ibu kota Provinsi Kalbar yang melaksanakan perjalanan biasa tadi ingat ya, ada dalam daerah, ada luar daerah. Nah, dengan tujuan ke dalam daerah di luar kedudukan SKPD UPT namun masih berada di wilayah Provinsi Kalbar, maka ini adalah perjalanan dinas biasa dalam daerah, masuk kategori itu. Maka SPT-nya ditandatangani oleh kepala SKPD atau UPT yang bersangkutan. Dalam hal kepala SKPD UPT berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Jelas ya? Yang berikutnya di poin D di diktum ke-1, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan optimalisasi pendapatan pajak daerah, maka penandatanganan SPT perjadin dalam daerah bagi pegawai ASN, calon pegawai ASN dan pegawai tidak tetap pada UPT yang bersangkutan
ditandatangan oleh kepala UPT. Nah ini misalnya untuk teman-teman di Bapenda pada saat ingin melakukan razia atau mungkin apa namanya, pada saat ingin melakukan kunjungan ke objek-objek pajak, misalnya pajak air permukaan. Nah itu kan lokasinya kan cukup banyak itu di daerah. Nah itu SPT-nya dapat dilakukan ditandatangani oleh kepala UPT yang bersangkutan. Nah dalam hal kepala UPT berhalangan, maka seperti biasa normatif SPT ditandani oleh pejabat yang mewakili kepala UPT. Jadi jelas untuk teman-teman di Bapenda ada pengecualian atau ada toleransi di dalam kewenangan penandatangan SPT tadi itu dalam daerah. Yang berikutnya, khusus Satuan Polisi Pamung Praja, yaitu poin E, dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, maka penandatangan SPT berjadin tetap. Nah, tetap tadi kuncinya adalah berarti kurang dari 8 jam. Artinya ketika misalnya ada penugasan dulu pada saat kita masih ada Satgas Covid itu kan teman-teman Pol PP juga dilibatkan ke bandara atau mengawal pelaksanaan pengamanan di dalam pelaksanaan penanganan pandemi pada waktu itu. Kemudian juga misalnya ada kegiatan kemarin, contoh pada saat teman-teman di Sporapar melakukan pengamanan GOR. Nah itu teman-teman Pol PP juga melakukan pendampingan pengamanan di situ. Nah itu maka SPT-nya walaupun dia berkedudukan di Pontianak, tapi tetap langsung dapat ditandatangani oleh dan Satpol PP. Ini juga berlaku bagi pekerjaan dinas dalam kota. Tadi ya, kalau dalam kota itu bisa kurang 8 jam, bisa lebih dari 8 jam. Itu juga dapat langsung dalam rangka dia tugasnya untuk meningkatkan ketentraman atau ketertiban umum perlindungan masyarakat, maka walaupun SKPD-nya itu berkedudukan di ibu kota provinsi atau di Pontianak, SPT tidak ditandatangani oleh Pak Sekda, tapi langsung dapat ditandatangani oleh Komandan Satpol PP yang bersangkutan. Itu di diktum 1. Berikutnya di diktum kedua, format surat perintah tugas Perjadin sesuai dimaksud pada diktum 1 tercantum dalam lampiran keputusan ini. Nah ini saya mau sedikit sharing juga terkait format SPT ini. Jadi jelas tadi kalau kita baca judul dari Kegub ini adalah tentang pendelegasian penandatanganan SPT Perjadin atas ban APD Propkalbar, yaitu dari Bapak Gubernur kepada Pak Sekda. Berarti untuk di dalam form SPT pada tabel baris pertama yang disebutkan itu pejabat berwenang yang memberikan tugas, tidak lagi dituliskan gubernur, tapi langsung dituliskan sekretaris daerah. Ya, saya ulangi, untuk format penandatanganan surat perintah tugas di mana Pak Sekda menandatangani atau pendelegasian tadi itu untuk baris pada yang pertama, pejabat berwenang memberikan tugas itu langsung ditandatangani oleh Pak Sekda, atau ditulis di situ Pak Sekda, bukan gubernur. Nah kemudian untuk nama penegak yang ditugaskan itu sama seperti sebelumnya, pangkat golongan jabatan sama, untuk tugas tinggal menyesuaikan, lamanya penugas menyesuaikan. Nah untuk pada bagian penandatanganan, nah ini berlaku ketentuan tata naskah dinas. Artinya ketika yang menandatangani itu Pak Sekda atau Sekretaris Daerah Propkalbar, maka tetap di atas Sekda itu harus dicantumkan AN Gubernur Kalimantan Barat. Itu ya guys, sedikit penjelasan terkait dengan ketentuan terkait ketentuan baru terkait penandatanganan SPT Perjadin di lingkungan Pemprov Kalbar, dan ini mulai berlaku 1 April 2022. Nanti silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin memperoleh informasi lebih lanjut dapat menuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar di bawah video ini. Itu guys terkait dengan vlog saya pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada vlog-vlog berikutnya.